Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know IKNB adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Berikut jenis-jenis IKNB. Asuransi bank konvensional. Nama perusahaan asuransi konvensional itu yang pertama ada Allianz, Prudential, FAD Life, Manulife, dan lainnya. Kelebihan yang pertama itu asuransi konvensional punya lebih banyak pilihan, jenis premi tanpa memerhatikan riba. Yang kedua, memiliki beragam keuntungan sehingga perolehan Anda lebih besar. Yang ketiga, diawasi oleh OJK. Kekurangannya yang pertama terdapat sistem dana hangus. Yang kedua, tidak diawasi Dewan Pengawas Syariah. Produk layanan asuransi yaitu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi pendidikan, asuransi kerugian, dan masih banyak lagi. Kritik, saran, dan pendapat. Pendapat saya terkait asuransi konvensional yaitu membuat risiko ekonomi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi sehingga lebih aman dari risiko ekonomi. Saran saya terkait sistem dana hangus bisa dibicarakan secara transparan di awal kepada calon peserta sebelum membeli premi. Kelebihan asuransi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik muamalat yang menyimpang. Sedangkan kekurangannya adalah keuntungan yang kecil karena asuransi syariah tidak bertujuan komersial. Produk asuransi syariah. Yang pertama asuransi jiwa syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah. Kritik saya itu seharusnya perusahaan asuransi bisa lebih transparan mengenai premi dan juga segala bentuk kejadian yang menjadi tanggungan dari polis tersebut, karena seringkali kata-kata yang digunakan terkesan ambigu dan bisa membuat adanya kesalahan dalam tafsir informasi yang dilakukan oleh nasabah. Saran, perusahaan asuransi bisa menyebarkan polisnya dengan cara yang tidak terlalu agresif, karena praktik promosi polis yang dilakukan sekarang cenderung terlalu agresif sehingga sebagai calon nasabah kita bisa merasa tidak nyaman. Dana pensiun pemberi kerja DPPK dibentuk oleh perusahaan atau lembaga tempat pensiun bekerja PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Astra International TBK merupakan beberapa perusahaan yang termasuk pemberi dana pensiun DPPK dan dikelola sendiri oleh perusahaan. Kekurangan, jika nanti pada saat penerimaan dana pensiun tiba dan ternyata pengembangan dananya tidak sesuai ekspektasi, maka penerimaan kerja berwajiban untuk menutupi kekurangan dana tersebut agar peserta program pensiun tetap mendapatkan manfaat sebesar yang dijanjikan di awal. Kelebihan, berperan aktif dalam memelihara kesinambungan penghasilan. 2. Kerawan hingga masa penugasan. Produk dana pensiun. Dana pensiun lembaga keuangan. Produk dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi. Produk ini bertujuan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik itu karyawan ataupun pemberi kerjanya yang mengadopsi seperti program PPIP. Kekurangan, dana yang sudah kamu punya tak bisa ditarik sepenuhnya. Contohnya, jika kamu punya dana pensiun terkumpul sebesar Rp 1 miliar, kamu hanya bisa mendapatkan dana secara tunai 300 juta. Kelebihan, kondisi perusahaan dapat menyesuaikan dengan besaran yang fleksibel. Dana para karyawan yang pensiun tidak direpotkan lagi dengan pengelolaan investasi. Dana pensiun mana lebih menjamin prospek di masa depan? DPPK lebih unggul daripada DPLK karena dana pensiun langsung dikelola oleh perusahaan sehingga lebih transparan dan lebih mudah dicairkan. Biasanya untuk mencairkan dana pensiun di PLK membutuhkan produser yang lebih ribet daripada DPPK. Di DPPK biasanya otomatis dapat dicairkan setelah karyawan pensiun atau regen dan dapat langsung ditransfer ke rekening karyawan tersebut. Selain itu, risiko gagal bayaran DPLK lebih tinggi daripada DPPK. Seperti kasus Jiwarsa di mana puluhan triliun manfaat dana pensiun nasabah tidak bisa dicairkan. Kritik, saran, atau pendapat. Dengan adanya dana pensiun ini diperuntukkan untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja saat masa pensiun serta membantu perkembangan sektor real melalui ekspektasi. Untuk itu, dana pensiun perlu dikelola secara efisien agar dapat melaksanakan perannya secara optimal. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus untuk didirikan, melakukan sewa guna usaha, lanjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Produknya ada 3. Yang pertama, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna. Yang kedua, ada perusahaan modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam usaha perusahaan.
Ia menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembelian berdasarkan pembagian atas hasil keusaha. Produknya ada dua, penyertaan saham langsung sama obligasi konversi. Ada perusahaan pembiayaan. Keunggulannya itu ada 4. Yang pertama mudah dan cepat, yang kedua bunga terjangkau, yang ketiga dapat diangsur, yang keempat waktu fleksibel. Kekurangannya itu 2, yang pertama denda sama penyitaan. Perusahaan mode Ventura itu ada keunggulannya 4 juga. Yang pertama, dapat memperoleh pendanaan dari perbanan. Yang kedua, mendapatkan bantuan manajemen untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga, mudah untuk memperluas jaringan usaha. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja. Kekurangannya ada juga loh, ada 2. Yang pertama itu dalam jangka panjang akan menjadi sangat mahal, sangat selektif. Yang kedua itu bila perusahaan teridentifikasi gagal, perusahaan akan diambil alih perusahaan modal Ventura. Yang mana lebih menjamin prospek di masa depan, lebih prospek perusahaan modal Ventura. Karena di dalamnya ada pengembangan perusahaan terlihat lebih menjanjikan karena mendapatkan dukungan manajemen yang mendukung perluasan jaringan usaha yang menjadikan perusahaan lebih maju. Kritik, saran, atau pendapat. Masih banyak masyarakat yang masih awam dengan lembaga pembiayaan, padahal kehadiran lembaga pembiayaan sangat penting terlebih untuk menyalurkan dana ke masyarakat agar tercipta pembiayaan investasi dalam pembangunan. LPEI juga berperan aktif dalam memberikan jasa konsultasi bagi para UKM ekspor maupun rintisan ekspor. Fungsi LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional yang bertugas melaksanakan pembiayaan ekspor nasional dengan kegiatan utamanya berupa pembiayaan asuransi dan penjaminan yang diberikan kepada debitur ekspor, indirect ekspor, baik level korporasi maupun level UKM. Manfaat LPEI juga berperan aktif dalam memberikan jasa konsultasi bagi para UKM ekspor maupun rintisan ekspor. Tugas PT Pengadaian menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubung dengan tujuan pengadaian atas dasar materi. Fungsi PT Pengadaian mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Manfaat PT Pengadaian: tersedianya dana dengan prosedur relatif lebih sederhana dan cepat dibanding kredit perbankan. Tugas PT Sarana Multigria Finansial membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan atau PPSP. Fungsi PT Sarana Multigria Finansial SMF ini adalah kita membantu menyediakan dana jangka panjang yang disalurkan melalui penyalur KPR, baik itu bank, BPD, bank syariah, multifinance yang menunjukkan untuk rakyat khusus masyarakat berpenghasilan rendah supaya memiliki tempat tinggal atau rumah. Manfaat PT Sarana Multigria Finansial: mengurangi maturity mismatch, meningkatkan kemampuan mengelola posisi aset dan kewajiban, ketersediaan dana jangka menengah atau panjang secara berkesinambungan. Tugas PT Permodalan Nasional Madani. Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kekayaan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Fungsi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga memberikan pendampingan dan pelatihan usaha secara reguler dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan nasabah sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan naik kelas. Manfaat PT Permodalan Nasional Madani: peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Tugas PT Dana Reksa. Dana Reksa bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian yang pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, atau keputusan rapat umum pemegang saham. Fungsi PT Dana Reksa: memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Manfaat PT Dana Reksa: melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan pasar uang yang meliputi kegiatan sebagai perusahaan pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pasar modal seperti prasantara, pedagang efek, penjaminan emisi efek investasi, reksadana dana, dan sebagainya. Jika dibandingkan maka PT yang memiliki kontribusi terbesar dalam melayani masyarakat secara finansial adalah Pegadaian, karena merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Kritik, saran, atau pendapat mengenai dampak atau kinerja capaian yang telah diraih oleh
LPEI, PT Pegadaian, PT Sarana Multigria, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Dana Reksa. Kinerja capaian yang telah diraih oleh LPEI, PT Pegadaian, PT Sarana Multigria, Finansial, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Dana Reksa terbilang baik dan semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Perkreditan rakyat atau UMKM konvensional. Produk yang ditawarkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan lainnya. Manfaatnya itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan, dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BMT, atau LKM berbasis syariah. Produk yang ditawarkan itu, BMT mempunyai produk-produk yang dapat tawarkan. Produk tersebut merupakan produk penandaan yang berupa simpanan dan produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan. Gagasan adanya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya sistem ekonomi Islam, sehingga sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Manfaatnya itu, perkembangan keberadaan BMT dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penghimpun, penyaluran, dan pendayagunaan harta ibadah atau biad, amal seperti zakah, infak, sedekah, dan wakaf. Serta dapat pula berfungsi sebagai biad at-tamwil, yaitu institusi yang bergerak di bidang investigasi dan simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT wajib menerapkan fungsi biad al-mal melalui proses. Lembaga keuangan mikro yang lebih menguntungkan itu, apabila dilihat dari untung dan ruginya, maka LKM lebih unggul daripada koperasi. Karena selain bunganya yang tidak terlalu besar, lembaga keuangan mikro juga memberikan pelatihan kepada anggota-anggotanya. Peran dan kontribusi dari LKM dalam mengurangi angka kemiskinan daerah kami itu dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk digunakan sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dan menghasilkan laba yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kritik, saran, atau pendapat mengenai kedua LKM tersebut. Untuk kedua LKM tersebut, disarankan agar memberikan produk yang lebih bervariatif agar masyarakat semakin tertarik untuk melakukan simpan pinjam di LKM tersebut, dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya, juga berkontribusi dalam membangun negeri, tidak memberatkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Keunggulan yang pertama, pelayanan sangat mudah. Yang kedua, menggunakan pemanfaatan kemajuan iptek. Yang ketiga, membantu perusahaan dan konsumen. Kekurangan, penawaran dana terbatas, diperlukan kecermatan menggunakan saat menggunakannya, memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank umum, besar pinjamannya terbatas. Pertama, bank umum. Kegiatan usaha, menyalurkan kredit dan pinjaman untuk koperasi, UMKM, konsumen, dan retail. Menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum. Penjualan produk investasi, menjalankan berbagai transaksi pembayaran. Sumber dananya, giro, modal pemilik, tabungan, deposito, penerbitan surat utang. Pemberi pinjaman, bank. Risiko penyaluran pinjaman ditanggung oleh bank. Kewenangan pemberian rekonstruksi, bank. Pengawas OJK. Yang kedua, finance. Kegiatan usaha, transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Kedua, menyediakan platform, website atau aplikasi perantaran antara memberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sumber dana pinjaman, orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain. Pemberi pinjaman, orang atau badan hukum pemilik dana. Risiko penyaluran pinjaman ditanggung pemberi pinjaman. Kewenangan memberikan rekonstruksi pemberi pinjaman, pemilik dana. Perusahaan finance hanya dapat memberikan rekonstruksi pinjaman setelah mendapat persetujuan dari pemilik pinjaman. Pengawas OJK. Prediksi perkembangan finance dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Sektor seperti pembayaran online, pinjaman P2P, teknologi asuransi, crowdfunding, agregator, harga akan mengalami pertumbuhan dengan cepat.